Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat dan nikmat sempat kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini masih dapat mengikuti kegiatan pengenalan lingkungan sekolah meskipun pelaksanaannya secara daring, mengingat karena masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Dan saya berharap tetap patuhi protokol kesehatan COVID-19 dengan 5M-nya di dalam beraktivitas di lingkungan rumah. Untuk selanjutnya, saya juga mengucapkan terima kasih dan selamat bergabung kepada para peserta didik semua bersama SMA Negeri 1 Kretek di tahun pelajaran 2021-2022. Sebelum ke materi, perkenankanlah dahulu saya untuk memperkenalkan diri. Visi, misi, dan kurikulum SMA Negeri 1 Kretek tahun pelajaran 2021-2022. Next, visi. Terwujudnya peserta didik yang berimpact, berprestasi, berbudaya, dan berwawasan lingkungan. Misi. Yang pertama, menyelenggarakan kegiatan keagamaan sesuai dengan keyakinan masing-masing. 2. Menyelenggarakan proses pembelajaran yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi. 3. Menyelenggarakan kegiatan yang dapat menumbuh kembangkan apresiasi dan ekspresi budaya dan pendidikan karakter. 4. Mengembangkan sekolah yang memiliki sarana pembelajaran yang asri, aman, bersih, dan sehat, dan sekolah yang mempromosikan kesehatan, health promoting school, khususnya pada Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja PIK-KRR. 5. Meningkatkan pembiasaan perilaku hidup bersih, sehat, dan melaksanakan kegiatan adiwiyata mandiri secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Kurikulum SMA Negeri 1 Kretek. Pertama, jenis kurikulumnya adalah kurikulum 2013 atau yang biasa kita kenal dengan istilah K13. Kemudian yang kedua, sistemnya adalah paket, yaitu belajar selama 3 tahun. Kemudian yang ketiga, jumlah mata pelajaran untuk kelas 10 adalah 16 mata pelajaran yang terdiri dari 6 mata pelajaran kelompok A, 4 mata pelajaran kelompok B, dan 6 mata pelajaran kelompok C, di mana beban belajarnya 44 jam pelajaran per minggu. Program peminatan untuk SMA Negeri 1 Kretek terdiri dari 2 peminatan, yaitu program peminatan MIPA terdiri dari 2 rombongan belajar, dan program peminatan IPS juga terdiri dari 2 rombel. Struktur kurikulum kelas 11. Struktur kurikulum kelas 11 baik peminatan MIPA maupun IPS seperti ada di dalam tampilan. Jadi kelompok
kelompok umum A itu terdiri dari 6 mata pelajaran. Yang pertama adalah pendidikan agama dan budi pekerti, masing-masing 3 jam pelajaran. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, 2 jam pelajaran. Bahasa Indonesia, 4 jam pelajaran. Matematika wajib, 4 jam pelajaran. Sejarah Indonesia, 2 jam pelajaran. Bahasa Inggris, 2 jam pelajaran. Subtotalnya ada 17 jam pelajaran. Kemudian yang berikutnya, kelompok umum B terdiri dari 4 mata pelajaran. Yang pertama seni budaya, 2 jam pelajaran. Pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, 3 jam pelajaran. Prakarya dan kewirausahaan, 2 jam pelajaran. Dan muatan lokal bahasa Jawa, 2 jam pelajaran. Subtotalnya 9. Sehingga jumlah kelompok A dan kelompok B ada 26. Kemudian yang berikutnya untuk kelompok C, peminatan. Untuk peminatan MIPA itu terdiri dari 6 mata pelajaran. Matematika peminatan 3 jam, biologi 3 jam, fisika 3 jam, kimia 3 jam. Lintas minatnya bahasa dan sastra Inggris 3 jam, dan ekonomi 3 jam. Jadi jumlahnya 18. Sedangkan untuk peminatan IPS terdiri dari geografi 3 jam, sejarah peminatan 3 jam, sosiologi 3 jam, ekonomi 3 jam, dan mata pelajaran lintas minatnya bahasa dan sastra Inggris 3 jam, serta fisika atau kimia 3 jam. Jumlahnya 18. Apabila kita rangkum, maka struktur kurikulum untuk kelas 10 yang pertama adalah jumlah mata pelajarannya masing-masing 16. Kemudian jumlah jam pelajaran kelompok A, B, dan C 44 jam pelajaran. Namun demikian di dalam kegiatan pembelajaran itu menjadi 46 jam pelajaran dengan tambahan 2 jam pelajaran, masing-masing 1 jam pelajaran untuk upacara atau pembinaan wali, kemudian 1 jam pelajaran untuk bimbingan konseling. Pembelajaran secara reguler atau normal itu untuk 1 jam pelajaran selama 45 menit, sedangkan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 1 jam pelajaran selama 30 menit. Pengembangan diri. 1. Layanan bimbingan konseling. 2. Bimbingan teknologi informatika atau BTI. 3. Pengembangan bakat dan minat melalui kegiatan ekstrakurikuler. Untuk kegiatan ekstrakurikuler ada 2 jenis. Yang pertama adalah ekstrakurikuler wajib, yaitu kegiatan pramuka atau kepramukaan. Kemudian yang kedua ekstrakurikuler pilihan. Di antaranya yang pertama ada debat bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. 2. Olahraga, ada voli, basket, futsal, karate. 3. Seni dan budaya, tari, musik, sesorah, ataupun karawitan. 4. Peleton inti. 5.
pembinaan kompetisi sains atau dulu yang kita kenal dengan istilah OSN. 6. KOPSI, kompetisi penelitian siswa Indonesia. 7. FIKSI, Festival Inovasi dan Kewirausahaan Siswa Indonesia. Sedangkan untuk waktu pelaksanaan ekstrakurikuler dilaksanakan sore hari dengan jadwal yang telah ditentukan. Sedangkan pada masa pandemi COVID-19, pelaksanaan ekstrakurikuler menyesuaikan keadaan. Next, KKM kelas 10. Pendidikan agama dan budi pekerti masing-masing untuk pengetahuan dan keterampilan 67, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan 67, bahasa Indonesia 66, matematika wajib 65, sejarah Indonesia 67, bahasa Inggris 65, seni budaya 68, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan 68, prakarya dan kewirausahaan 68, muatan lokal bahasa Jawa 68, matematika peminatan 65, biologi 65, fisika 65, kimia 65, geografi 65, sejarah peminatan 65, sosiologi 65, ekonomi 65, bahasa dan sastra Inggris 66. Sehingga rata-rata dari keseluruhan itu menjadi KKM sekolah sebesar 65, baik untuk aspek pengetahuan maupun keterampilan. Waktu pembelajaran normal untuk jadwal Senin sampai Kamis dari pukul 7 sampai pukul 15.30. Sedangkan untuk hari Jumat dari pukul 7 sampai pukul 13.15 menit. Untuk pembelajaran di masa pandemi COVID-19, yang pertama adalah masa pandemi COVID-19 dengan menggunakan pembelajaran jarak jauh atau daring dengan jadwal khusus. Kemudian yang kedua, pada masa transisi bisa berupa TM atau tatap muka dengan protokol kesehatan dengan menggunakan sistem shift. Kemudian yang ketiga, pada masa new normal dilaksanakan secara tatap muka dengan protokol kesehatan dan dengan jadwal reguler yang ada. Untuk jadwal waktu pelaksanaan PJJ selama pandemi COVID-19 untuk hari Senin sampai Kamis itu dari pukul 7 sampai pukul 13.30. Sedangkan untuk hari Jumat dari pukul 7 sampai pukul 10.30 menit. Kemudian yang berikutnya penilaian. Aspek penilaian meliputi yang pertama ada aspek sikap, bisa melalui observasi, penilaian jurnal, penilaian diri, dan penilaian antar teman. Kemudian yang kedua, aspek pengetahuan, tes tertulis, tes lisan, tugas. Kemudian yang ketiga, aspek keterampilan meliputi kinerja atau praktek, kemudian proyek, kemudian produk, dan yang terakhir portofolio. Program remedi dan pengayaan. Yang pertama remedial dilaksanakan maksimum sebanyak 3 kali
dan atau dihentikan pada saat ketuntasan klasikal mencapai 85%. Bentuk-bentuk remedial antara lain yang pertama adalah pembelajaran ulang, yang kedua bimbingan individu, yang ketiga pemberian tugas kelompok. 2. Pengayaan. Pengayaan diintegrasikan dengan kegiatan penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur, dan hasil penilaiannya dalam bentuk portofolio. Bentuk-bentuk pengayaan dapat berupa yang pertama belajar kelompok, belajar mandiri, pembelajaran berbasis tema, pemadatan kurikulum. Next, nilai rapot. Nilai rapot diolah atau dihitung dari jumlah rata-rata nilai per KD dibagi dengan jumlah KD yang dipelajari per semester. Predikat nilai pengetahuan dan keterampilan 98 sampai 100, predikatnya adalah A, sangat baik. 77 sampai 88, predikatnya B, baik. 65 sampai 76, predikatnya C, cukup. Dan di bawah 65, predikatnya D, kurang. Penilaian sikap. Kriteria penilaian sikap. Pertama, nilai A dengan predikat amat baik jika di dalam jurnal memiliki catatan sekurang-kurangnya 5 perilaku positif. 2. Tidak memiliki catatan negatif. 3. Kehadiran 98% sampai 100%. Kemudian yang kedua, nilai B dengan predikat baik apabila 1. Di dalam jurnal memiliki catatan sekurang-kurangnya 3 perilaku positif dan tidak lebih dari 5, dan atau tidak memiliki catatan positif dan negatif. 2. Tidak memiliki catatan negatif. 3. Kehadiran antara 90% sampai 97%. Kemudian nilai C dengan predikat kurang baik apabila 1. Di dalam jurnal memiliki catatan kurang dari 3 perilaku positif. 2. Memiliki catatan negatif. 3. Terbukti melakukan pelanggaran berat. 4. Kehadiran di bawah 90%. Nah, ini hanya beberapa perilaku positif, contoh perilaku positif dan contoh perilaku negatif, di mana perilaku tersebut nantinya akan diatur secara tersendiri di dalam tata tertib sekolah. Syarat kenaikan kelas. Pertama, menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti. 2. Deskripsi sikap sekurang-kurangnya minimal baik. 3. Deskripsi kegiatan ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan minimal baik. 4. Tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang masing-masing nilai pengetahuan dan atau keterampilan di bawah KKM.
Apabila ada mata pelajaran yang tidak mencapai ketuntasan belajar pada semester ganjil dan atau semester genap, nilai akhir diambil dari rata semester ganjil dan genap pada mata pelajaran yang sama pada tahun pelajaran tersebut. 5. Minimal kehadiran sekolah 90% selama 1 tahun pelajaran. Jadi akumulasi dari semester 1 dan semester 2. Kemudian yang terakhir terkait dengan laporan hasil belajar peserta didik. Yang pertama adalah laporan hasil belajar peserta didik, yaitu berupa raport yang dilaksanakan pada akhir tiap semester, baik semester 1 maupun semester 2. Kemudian yang kedua, pengolahan raport menggunakan aplikasi e-raport. Terima kasih, matur suwun. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi pengenalan lingkungan sekolah. Banyak kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.